picture kita tahu ya dari data jadi informasi, ya kan. Kemudian informasi jadi knowledge gitu ya, knowledge kemudian menjadi wisdom dan sebagainya, itu umum gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini. Kalau sistem itu secara umum dibagi dua ya. Jadi hasil output dari kita sebagai seorang data scientist itu bisa macam-macam gitu ya. Satu bisa yang sifatnya adalah data inform. Data inform contohnya gimana? Nah, secara gampangnya begini. Jadi datanya tentu sudah di sistem gitu ya. Kemudian datanya diubah menjadi formasi, itu juga di sistem ya. Kemudian tapi yang membaca data tersebut ya itu adalah orang. Jadi orang yang baca dengan knowledge-nya dia bisa membaca sesuatu. Jadi kalau teman-teman misalnya punya suatu sistem, kemudian membuat chart yang bagus, chartnya ditaruh di PowerPoint, yang baca PowerPoint itu adalah orang ya, dengan knowledge-nya dia bisa make decision based on PowerPoint kita, atau misalnya kita buat Power BI atau Tableau gitu ya, di mana dashboard tersebut dibaca oleh orang yang punya knowledge agar dia bisa make decision ya, itu level dari sistem yang kita bangun ya, itu disebut sebagai data inform gitu ya. Nah, kalau orang bicara data driven, sebetulnya apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, data driven, datanya sama, datanya di dalam mesin juga, informasinya itu juga di engine ya, di mesin ya, di komputer. Nah, knowledge-nya adalah knowledge komputer. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita lihat literatur secara umum, seakan-akan knowledge itu hanya AI dan ML gitu ya, artificial intelligence dan machine learning. Padahal sebetulnya ada yang tadi, yang knowledge driven ini yang bisa kita masukkan juga ke mesin kita ya, sehingga akhirnya mesin yang membaca berdasarkan knowledge yang ditanamkan di mesin tidak selalu AI dan machine learning gitu ya. Nah, di mana akhirnya based on itu mesinnya bisa make decision. Masalah actionnya bisa orang atau bisa oleh mesin. Nah, ini yang jarang sekali ya diajarkan di tempat-tempat kursus gitu ya, dan biasanya keilmuan ini di-keep ya oleh para konsultan-konsultan yang istilahnya ya top tier konsultan gitu ya, dia nggak mau ajarkan ini gitu ya. Nah, tapi sebetulnya caranya susah nggak? Enggak gitu ya. Kalau kita belajar bisnis data science, maka ini menjadi part yang memang menjadi knowledge yang kita pelajari gitu ya. Nah, apakah kemudian semua informasi harus data driven? Tidak juga ya, karena kadang-kadang memang kalau datanya tidak cukup komplit atau kita perlu gabungkan dengan data-data yang tidak terdapat di sistem, data inform lebih tepat gitu ya. Jadi nggak ada salahnya data inform, cuman kalau kita mau membuat dia fully automate untuk decision, levelnya harus mencapai level data driven. Kita tidak bisa memberikan sistem yang sifatnya data inform, ya kan, dipakai untuk automate decision. Ya, ini harus diingat sama teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita mau automate decision atau mau buat misalnya second opinion dari mesin ya, yang nanti akan diadu atau dikombine dengan opinion dari manusia gitu ya, maka levelnya harus di level data driven. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir, sekarang kita nggak akan bahas ini lebih dalam, tapi nanti di akhir-akhir sesi gitu ya. Nah, ini juga bedanya data inform data driven, jadi bukan ada yang lebih penting, ada yang tidak, tapi data inform biasanya dipakai untuk dapat big picture, sementara automation, atau data driven itu adalah untuk automation gitu ya. Jadi, nah ini secara umum kita tidak akan bahas di sini sekarang, nanti kita akan bahas belakangan. Oke, nah